Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Raini Singa Bersengerendam bareng gue Raini Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita lagi pot ride bareng Mbah Pizza Gado-Gado. Anjay, ini dia orangnya. Widih, ngebut-but Bang, mau kemana? Gimana Bah Onbid kali ini? Oke, jadi sambil kita ngomongin Onbid, jadi kita disclaimer dulu ya. Kita hari ini bukan ngomongin masalah Onbidnya, tapi kita mau ngebahas tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat yang udah dikasih hari ini. Asik. Dengan cara apa? Dengan cara apa dong? Oke. Ini yang kita mau bahas sama Raini Singaber, biar hati kita lebih banyak bersyukurnya, terus tidak ada keluhan pikiran yang negatif yang mana Bah? Jadi gini. Ya intinya biar setiap kita keluar dari rumah baca Bismillah terus semua orang sih pasti minta doanya itu yang lebih baik ya, banyak rezeki, banyak orderan, banyak pokoknya banyak semuanya momennya. Jadi kita awalnya Onbid itu berekspektasi wah bakalan rame nih gitu. Ya, jadi ini yang kita mau bahas adalah biar kita lebih bersyukur dengan apa atas nikmat yang dikasih hari ini. Jadi kita ada pertanyaan dulu nih Mbak. Oke. Ada pertanyaan. Kenapa sih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu sangat susah kita dapatkan gitu kan? Ya betul. Kadang-kadang tuh yang nggak kita inginin gitu kan, kita tuh nggak terlalu berharap terhadap sesuatu, tapi kadang-kadang tuh sesuatu itu kita dapetin dengan sendirinya gitu. Malahan sesuatu hal yang sangat kita inginkan itu susah banget didapat gitu. Betul. Nah, makanya di sini mana? lewat sini. Makanya di sini kita mau cerita tentang sistematis kerja semesta gitu. Iya, alam semesta. Jadi gini, setiap energi yang kita hasilkan itu berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita atau semesta gitu ya kan. Betul. Ya ini kita di luar konteks agama ya. Anggaplah kita ini lagi ngebahas Feng Shui gitu. Keberuntungan bisa gitu kan. Nah jadi gua sempat mikir gitu, kenapa sih apa yang gua pengenin gitu kok nggak gua dapet gitu kan, nggak bisa gua capai, nggak bisa gua raih gitu. Kalaupun iya bisa gua raih itu waktunya sangat lama. Kayak sekarang nih gua ngonten misalkan kan, belum monet juga gitu. Kayak gua tuh pengen banget punya channel yang monet gitu kan, channel gua tuh monet, tapi kenapa nggak monet terus sampai sekarang gitu? Mungkin karena gua ngontennya kurang ikhlas gitu kan, terlalu berharap, terlalu menggebu-gebu. Makanya semesta tuh kayak ngasih pelajaran buat gua gitu. Betul, intinya gini Mbak, sampean itu ngonten niatnya biar wah cepet monet, cepet banyak duit. Jadi udah sistem alam itu otomatis ketika kita berharap lebih, ya semua orang pasti berharap lebih dong. Tetapi kita harus pandai bersyukur. Nah, tapi biasanya orang yang berekspektasi tinggi atau lebih itu justru yang nanti malah dijatuhkan sama semesta. Betul. Jadi ketika kita berharap terlalu tinggi, malah kita tuh semakin dijatuhkan sama semesta. Kayak seolah-olah semesta tuh pengen ngajarin lu harus bisa bersyukur dulu dengan apa yang lu punya. Lu harus bisa belajar ikhlas dulu. Betul. Sama kayak salah satu misalkan nih kita lagi ngonten bikin video, terus kita edit, kayaknya jelek nih, terus di-upload deh. Wah yang ini bagus nih, pasti penonton banyak nih. Ketika kita upload ternyata yang nonton sedikit, bener kan? Betul. Tapi justru video yang kata kita
nggak ada penontonnya nih. Biarin aja lah, kita upload aja lah gitu kan. Ya, tadinya malas upload karena udah kehabisan stok video, akhirnya yang video kita nggak jadi upload, akhirnya upload. Dan apa yang terjadi? Justru yang video Iseng-iseng itu yang kata kita nggak usah diupload lah, pasti yang nonton sepi. Justru itu yang meledak, Bah. Iya, nah itulah. Jadi emang gimana ya? Cara kerja semesta itu kayak semacam dunia terbalik, Bah. Ya, jadi kita boleh berekspektasi, tapi jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nanti jatuhnya kebalikannya. Benar ya? Jadi kita udah minta yang lebih, ini itu, ternyata si alamnya ini kasihnya yang nggak usah dikasih yang banyak lah, ini gini gitu kan. Benar nggak, Bah? Iya, itu apa ya? Tadi gua kepikiran mau ngomong apa? Tadi tuh lampu merah kita terobos lah. Ini kita ikut yang ramai sebenarnya ya. Yang ramai pada maju, jadi daripada diklaksonin sama yang di belakang, mendingan kita ikut maju aja. Oke, balik lagi ke topik. Kenapa semesta bekerja kebalikan dengan apa yang kita harapkan? Selain dia itu bertujuan untuk mengajarkan kita supaya kita mau introspeksi diri, istilahnya mah gitu kan. Yang kedua, dia itu pengen lo harus yakin dulu sama kerja gua gitu. Jadi betul. Kayak kita tuh harus yakin kalau semesta juga mendukung apa yang kita niatkan dari dalam hati, bukan sekedar keinginan yang menggebu-gebu gitu. Betul. Jadi harus dari hati dulu. Kadang emang iya loh, Bah. Contoh gini, gua nggak berhayal, gua nggak bermimpi punya rumah. Ya. Tapi ketika ada kesempatan gua untuk dapetin rumah dan itu timbul dari hati yang paling dalam dan itu ikhlas ngejalaninnya, gua dapet, Bah. Betul. Itu ketika gua momen pengen channel ini jadi monet, sangat menggebu-gebu, malah susah didapatnya. Nah, tapi emang nggak sesuai dengan target. Misalkan pencapaian lu itu di umur 30 tahun misalkan nih. Betul. Lu di umur 25 udah kepikiran punya rumah, tapi kepinginan itu tuh nggak terlalu menggebu-gebu kayak lu harus ngutang ke sana kemari gitu kan. Lu nggak yang harus maksain diri beli tanah dulu gitu, enggak. Jadi ketika 5 tahun proses 5 tahun itu di umur 30 tahun lu harus punya rumah, di umur 25 tahun itu lu nggak terlalu menggebu-gebu pengen punya rumah, tapi begitu ada kesempatan, pas lu jalanin kesempatan itu ada, ya itu jadi rumah gitu. Betul. Jadi ibarat kita nggak kepingin, tapi tiba-tiba nah, bulan depan ada rezeki buat beli rumah. Nah, rumah, bener kan toh? iya. Cuman gini loh, modalnya tuh cuman kayak yakin nih gua umur 30 tahun bakal dapat rumah. Tapi di umur 25 tahun itu lu nggak ngoyo, lu nggak ngotot pengen punya rumah. Tapi lu yakin umur 30 tahun nanti gua dapat rumah. Nah, itu semesta mendukung lu. Betul. Itu kenapa disebut semesta mendukung lu? Karena begitu ada kesempatan, lu ambil, lu dapet. Ya, itu yang disebut mendukung. Tapi ketika keinginan kita terlalu menggebu-gebu, itu malah yang diuji gitu loh. Gue bakalan uji nih. Kalau keinginannya nggak dicapai, bakalan gimana kayak dianya gitu. Dari penafsiran kita ya, Mbak ya. Betul. Dari impian kita. Karena apa? Karena kita nggak yakin sama semesta. Nggak yakin, cuman menggebu-gebu. Gitu. Sama, Mbak. Itu juga hal itu terjadi ketika kita lagi on beat ya, kita lagi Iya. Kadang apa yang kita bilang gacor hari ini belum tentu gacor hari besok. Betul. Jadi saya nih giliran keluar pagi, hitungan saya, menurut hitungan saya, wah enak nih, pagi 200, sore sampai malam 200, 400 kan. Setelah dijalanin apa? Pagi sampai malam cuma dapat 100. Berarti lagi diuji sama semesta itu namanya, Mbak. Tapi giliran lagi kita bangun siang, bahkan jam 3 sore baru on, itu ya udah bismillah aja deh gitu. Nah, ini kita bukan berarti kita nggak bersyukur sama apa yang kita punya ya, Mbak ya. Jadi kita bangun siang nih baru on jam 3 sore, ya udah niatnya cuma
Bismillah aja lah, rezeki hari ini berarti ya apa yang kita dapat hari ini ya berarti rezekinya Cuma segitu gitu. Nah, ketika kita jalanin narik dari jam 3 sore sampai jam 10 doang, belum nyampe jam 12, itu dapat berapa? 250 coy. Kan kadang dipikir gimana ya? Iya, ya kadang itu yang kemarin gua dapat 200 aja gua nggak expect, Bang. Gua nggak menyangka lah gitu ya kan. Gua nggak nyangka bakalan dapat sebanyak itu orderannya gitu kan. Gua nggak berharap dapat orderan juga. Nah, beda sama hari ini. Hari ini tuh gua berharap dapat orderan, tapi ternyata semesta berkehendak lain gitu kan. Sama hari ini kan saya keluar pagi kan, ya pikiran saya kan pagi lumayan nih 200 nih, ntar siang 100. Nah, itu 100. karena kita udah menghitungkan duluan gitu Iya, kan. jadi apa yang belum ditakdirkan kita udah Nah, akhirnya apa? Sampai sekarang cuman dapat 100.000. iya. Nah, itulah yang dinamakan Tuh, kenapa ya, bensin udah separuh. Harusnya ini pulang itu full, cuman ya karena rezeki saya hari ini dapatnya segitu, padahal on bid dari pagi ya alhamdulillah aja. iya. Kita harus belajar bersyukur hari ini biar besok kita dipermudah dan lebih baik dari hari ini. Intinya jangan terlalu berharap, Betul. terus jangan mendahului apa yang tidak kita ketahui itu, Bang. Jangan ngeluh kalau Nah. hari ini udah dikasih segini terus gimana sih narik dari pagi sampai sini capek, apalagi besok. Nah, jangan sekali-sekali kayak gitu. Kalau memang hari ini dari pagi sampai jam segini nih, jam 12 cuma dapat 100, kita bersyukur alhamdulillah. Dari situ insya Allah besok akan lebih baik dari hari ini. Dan ya yang penting tadi pas kita mau jalan pagi kita bismillah aja kan, berdoanya biar lebih baik dari hari kemarin. Itu aja, nggak usah spek yang pagi nih 200, siang 100, Iya. ternyata 200. Itu kan udah dihitungin ya, udah dicak gitu. Iya. Kalau kata orang kita mah itu udah dicak duluan gitu. Ya udah kita takdirin duluan. Udah kita takar, padahal belum tentu segitu. Terus gitu. Justru yang kita nggak sangka-sangka, kita bangun siang, ini narik nggak ya? Narik aja deh. Siapa tahu dapat berapa aja lah gitu kan. Yang Ya udah jalan, gitu. udah pasrah gitu kan. Ya udah pasrah, dan intinya kita yang penting jalan deh biar nggak stuck di rumah. Betul. Kan tahunya pas keluar kita jam 3 sore nyampe jam 10 dapat 250, sampai jam 12 ya Iya, nggak nyangka apaan itu. 100 lah. Makanya kan, nah ini yang dari pagi nyampe malam, aduh cuma 100. Ditambah kalau kita ngeluh, ya hari ini dapatnya segini apalagi besok, wah itu Nah, ini parah itu. yang bikin keluhan itu apa, Bah? Sebenarnya yang bikin kita ngeluh itu karena ekspektasi kitanya sendiri. Ya itu dia. Karena kita dari awal udah berekspektasi, begitu semesta ngasih sesuatu gambaran yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kitanya jadi ngeluh gitu. Nah, seolah-olah kita nggak percaya dengan kerja alam gitu. Betul, makanya kan tadi dari awal video kita bahas biar kita bisa lebih bersyukur ketika kita Nah, ini harus lebih spesifik lagi, Mbak. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu apa? Bersyukur ya ketika kita berekspektasi tinggi, ternyata alam nggak menyupport, emang alam kita lagi ngasihnya gitu karena kita berlebihan. Jadi yaudah, gua sistem alam ini kalau bisa kamu yaudah gua kasih segini aja deh, coba lo habis ini gimana gitu. Nah, kalau orang yang pasti bener sama tadi ngomong, kenapa ngeluh? Karena ekspektasi kita udah tinggi. Nah, sebenarnya yang kayak gitu harus kita buang, Mbak. Misalkan kita udah ekspektasi tinggi, ternyata dikasihnya nggak sesuai ekspektasi, tetap kita harus bersyukur. Nah, gini, cara mudahnya kita bersyukur, kita harus punya pikiran positif dengan apa yang kita alami hari ini. Selalu berpikiran positif. Betul. Gitu. Itu cara mudahnya ya. Salah satu cara yang paling mudah, kita harus selalu berpikiran positif dengan apa yang terjadi terhadap diri kita hari ini. Karena kita yakin semesta itu sudah ngedukung kita kalau kitanya juga bermuatan positif. Betul.
Kan di positif ya itu tadi dikasih order, ya udah berarti rezeki saya lagi segini gitu aja, bener kan? Nah dari awal positif kita jadi bersyukur, bener. Ya itu cara bersyukur kita itu harus selalu berpikiran positif. Jadi rezeki kita besok itu Nanti energi positif yang ada di alam itu bisa kita tarik juga. betul, besok asli rezekinya bakalan mengalir deras. Yang penting besok kita jangan terlalu berlebihan. Intinya kita bismillah, hari ini kita melangkah keluar cari rezeki. Itu aja. Berapapun yang dikasih ya alhamdulillah bersyukur. Harus bisa bersyukur pokoknya. Iya. Ya itu ya. Jadi kesimpulannya malam ini kita emang diajarkan sama semesta untuk jangan suka menakar rezeki yang bakal kita dapat hari ini. Betul. Jangan suka menakar gitu kan. Kita positif aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ya udah jalani aja. Tanpa harus kita ngitungin, wah gue bakalan dapat segini, gue bakalan dapat segitu. Nah itu nggak perlu. Karena kerja semesta itu tidak seperti yang kita bayangkan. Betul. Kalkulatornya beda. Nah, algoritma kalau zaman sekarang itu ya. Jadi algoritmanya ngebaca ketika kita menakar suatu hal yang menurut kita itu bakal kita dapetin. Ternyata algoritma semesta itu ngebacanya kita tidak yakin sama takarannya mereka atau takarannya alam semesta. Betul. Bisa aja kan alam semesta itu kan luas ya kan, bisa aja energinya lebih dari itu gitu loh. Betul. Kadang gini bah, ketika kita udah on beat-nya, nih kita kan setiap itu kan duitnya ditata ya. Misalkan kita hitung, kita katakan, wah udah dapat 50 nih, lah terus kita dapat nih orderan swing masuk 20. Nah kalau kita langsung hitung, alhamdulillah 50 sama 20 jadi 70. Dilalah orderan itu dibatalin bah, asli. Teman percaya nggak? Iya. Tapi kalau kita nggak ngitungin yang tadi kita dapat, intinya dapat ya udah kita masukin tas aja, blusuk tanpa kita hitung. Kalau ditata boleh, tapi dihitung jangan. Itu nanti bener orderannya asli lancar tanpa di cancel. Tapi kalau udah dihitung nih, hari ini dapat 50, dapat lagi masuk nih harga 20. Alhamdulillah sambil jalan kan, alhamdulillah 20 masuk jadi 70. Belum sampai di cancel. Nah itu ya, itu karena kita sudah menakar rezeki yang kita dapat. Jadi kita gini 70, berarti nanti kalau habis ini selesai terus dapat lagi 30, jadi cepet gitu. Akhirnya apa, di cancel bah. Bener kan, apa belum apa-apa kita udah ngedahuluin. Iya. betul Asli. Sama buat yang mungkin yang lagi pengen ngelamar kerja nih ya di luar sana, atau yang lagi pengen sembuh dari sakitnya, jangan terlalu menyalahkan keadaan gitu kan. Yang penting kita ikhlas jalanin aja. Kalau misalkan kalian yang lagi sakit harus berobat jalan, ya udah jalanin aja berobat jalan gitu kan. Jangan sampai ngeluh, kita nggak sembuh gitu kan. Ini penyakit apaan sih kok gua gini amat gitu ya kan. Intinya jangan punya pikiran negatif bahwa betul. Jangan-jangan di ini di itu. Jangan sampai punya pikiran gitu. Kalau kalian yang lagi sakit, mudah-mudahan kasih kesembuhan biar bisa beraktivitas. Nah, saran dari saya, mendingan kalau kalian yang lagi sakit yang nggak kunjung sembuh, mendingan pikiran kalian, pikiran negatif kalian hilangkan dulu. Kalian kasih pikiran yang positif, sepositif-positifnya. Betul. Nggak lama dari situ penyakit kalian yang nggak kunjung sembuh, insya Allah bakalan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kita ke kafe dulu ya, Mbak. Oke. Pokoknya buat kalian yang punya nyari kerjaan susah atau segala macam, pokoknya cari kerjaan susah, sakit sembuh, kalian hilangin dulu pikiran negatif. Kalau buat yang nyari kerja juga kalian melangkah aja dulu kemanapun tempat itu berada, kalian kejar tempat kerjaan yang mau kalian tuju, apa aja kita kerjain, yang penting dapat kerjaan. Itu udah kita jalanin aja, jangan berharap kita bakalan keterima di sini, bakalan keterima ke situ, gitu ya. Yang penting kita
Bismillah, jalan dulu, untuk hasil nanti nyusul. Iya, betul sekali. Ikhlasin aja dulu kita melangkah gitu kan. Intinya pikiran negatif itu kita buang dulu. Betul. Yang penting kita pikiran positif, kita maju. Kita ikhlas niatnya. Betul. Insya Allah nanti cepat dari kerjaan, Betul. dapat kerjaan. Betul sekali. Nah, gua rasa sampai di sini dulu ya pod ride kita hari ini. Semoga bisa memberi sedikit inspirasi buat teman-teman yang mungkin lagi jenuh atau suntuk dengan kehidupannya. Semoga bisa sedikit mengenali jati diri sendiri dan bersatu kembali dengan alamnya. Betul lah? Betul. Dan jangan lupa untuk kalian ya tetap terus berdoa, dan pokoknya intinya hilangkan pikiran negatif dan banyakin pikiran positif buat positif kita juga, buat kebaikan kita juga, buat kalian yang masih susah cari kerja, hilangkan pikiran negatif, dan buat kalian yang masih sakit belum kunjung sembuh, hilangkan pikiran negatif. Buat yang lagi on beat gimana, Bah? Buat yang on beat pokoknya positif aja udah. Pokoknya gaskeun aja lah dulu gitu ya kan. Oke, saya Desta Matam, saya Garuda, dan depan saya Ryan Singabers ngerandom bareng gua Ren Santuy.